ada ada yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Ada dua ya yang nggak masuk. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Tempat duduk siap, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya apa? Supaya jiwa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia itu lebih tinggi. Lagu wajib nasional judulnya Bangun Pemudi-Pemuda. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, siap. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Bangun Pemuda-Pemudi. Siap? 1, 2, 3. Bangun Pemudi-Pemuda Indonesia. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Untuk hari ini kita akan belajar ke tema 3, judulnya Tokoh dan Penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia di pembelajaran 1. Nah, ini sebelumnya Pak Guru ingin tanya dulu. Di rumah itu kamu ada listrik apa enggak? Ada listrik ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya lagi, menurut kalian itu fungsi dari listrik itu apa sih? Listrik fungsinya untuk apa? Banyak ya. Wah, untuk apa? Pertama, mencuci. Yaitu kalau untuk mencuci, misalnya untuk penerangan berarti untuk lampu. Biasanya untuk ngecas HP ya, itu juga perlu banyak sekali fungsi dari listrik. Nah, dari listrik itu kan ada yang membuat pertama kali. Nah, itu ada orang yang menemukan listrik ya. Siapa penemunya, fungsinya sama penggunaannya serta pemanfaatnya listrik bagaimana nanti akan kita bahas di pembelajaran hari ini. Siap ya? Siap. Ya, materinya ini ada 3. Yang pertama, mencari informasi penting dari teks eksplanasi ya. Jadi nanti ada bacaan teks eksplanasi ya. Eksplanasi, nanti kamu cari informasi pentingnya. Informasi pentingnya apa? Terus yang berikutnya nanti ada komponen-komponen listrik dan fungsinya. Ya, ada komponen listrik. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang ketiga adalah perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukannya listrik. Ya, tujuan pembelajarannya ini. Ya, yang pertama ada bahasa Indonesia. Nanti kamu akan diberikan teks. Terus sekarang untuk kegiatan belajar hari ini yaitu ini. Ada cerita begini. Mira termasuk anak yang pandai. Ia selalu bertanya-tanya dalam hati, bagaimana ya caranya menggali informasi penting dalam suatu teks ya. Nah, ketika sedang belajar di rumah pada malam hari, Mira juga penasaran ya, kenapa lampu bisa menyala dengan listrik dan siapa penemunya. Mira juga ingin merekap dampak sosial budaya masyarakat atas ditemukannya listrik ya. Mari kita bantu Mira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membuat Mira menjadi penasaran ya. Nih, nanti Pak Guru bagi kelompok. Ini sudah ada 3 kelompok ya, kita bagi 3 kelompok. Sekarang untuk tugas kelompok 1, ini perhatikan kelompok 1 tugasnya
Jadi ada permasalahan seperti ini. Bagaimana pertama kali listrik ditemukan? Itu ada pertanyaan seperti itu. Listrik pertama kali ditemukan itu di mana, kapan, oleh siapa? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, tugasnya kamu kelompok 1 nanti membaca teks. Membaca teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Selanjutnya apa yang dilakukan kelompok 1? Setelah itu lakukan analisis informasi, ya, yang penting dari bacaan tersebut. Kemudian kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu. Terus selanjutnya disimpulkan, dijawab. Ini ada lembar kerja. Nah, ini ada teks. Nanti kelompok 1 dibaca teksnya terus didiskusikan baik-baik. Ya, ini tugas untuk kelompok 1. Ini LKPD-nya, silakan dibaca teksnya. Ya, kelompok 1 jelas tugasnya? Jelas ya. Tuh. Ini bacanya juga Pak Guru tampilkan ada. Tapi di LKPD juga ada, itu Pak Guru bagikan. Nah, ini. Terus selanjutnya kelompok kedua. Ya, kelompok kedua. Kelompok kedua tugasnya apa? Itu coba dibaca. Nah, sebelumnya ada permasalahan yang harus kamu pecahkan. Permasalahannya apa di atas itu? Ya, komponen penyusun lampu senter. Kamu tahu lampu senter? Lampu senter. Itu pertama tugasnya adalah kamu nanti menyimak video. Ya, nanti Pak Guru tayangkan sebuah video, kamu simak baik-baik videonya. Setelah itu, setelah menyimak baik-baik, nanti Pak Guru demonstrasikan itu peragakan. Pak Guru peragakan bagaimana itu lampu senter, ya. Itu sudah Pak Guru bawa contoh lampu senter. Terus nanti Pak Guru melakukan simulasi rangkaian listrik, ya. Coba, ini videonya simak baik-baik. Siap, ini kelompok 2 diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu penemu yang mengubah dunia. Kita mulai dari pembelajaran 1. Coba kalian amati lingkunganmu di malam hari. Nah, ini untuk kelompok 2. Perhatikan kelompok 2. Tadi sudah Pak Guru tayangkan video tentang komponen listrik dan fungsinya. Nah, ini Pak Guru bawa, ini namanya apa? Kamu sering nyebutnya baterai ya, ini lampu senter. Ya, kalau baterai itu isinya di dalamnya itu namanya baterai. Kalau ini namanya lampu senter. Nah, ini sudah ya nyala. Ini di dalamnya ada baterainya. Coba Pak Guru bongkar. Nah, ini ada baterainya. Ya, baterainya isinya 4. Kalau digambar itu hanya 2. Ini ada 4 sama fungsinya ya. Ada baterai. Terus, nah ini Pak Guru tunjukkan simulasinya. Ini yang lain juga bisa memperhatikan. Nah ini ada simulasi permainan game, bukan game ya, simulasi rangkaian arus listrik. Wah, perhatikan sebentar. Nah, ini perhatikan. Kelompok 2 khususnya, yang lain juga bisa memperhatikan. Nih, ini ada yang namanya simulasi rangkaian.
Jadi nanti kalau Pak Guru tarik ke sini, ini diibaratkan benda nyata. Jadi nanti akan jalan. Contohnya ya, ini Pak Guru pasangkan baterai di sini. Baterai ya ini. Baterai. Baterainya mau 1 apa 2? 2. Ini tak pasangkan 2 baterai. Taruh di sini baterainya. Terus tak kasih lampu ya. Lampu. Dibuat seri ya, lampu rangkaian seri ini 2 lampu. Terus dikasih saklar di sini nanti. Ya. Terus tak kasih kabel. Ini kabel dari negatif ke saklar di sini. Tak kasih kabel lagi ke lampu, menuju ke lampu. Ini ya. Tak kasih kabel lagi. Nah, tak kasih kabel lagi. Ini ke bawah. Terus tak beri kabel lagi nyambung ke sini biar ngeklop. Nah, ini udah jadi. Ini rangkaian apa? Seri. Sekarang kita saklarnya kita pasang. Saklarnya coba kita dilihat. Klik. Nah, nyala ya. Nah, ini kalau kita baru lepas mati lampunya. Tak tempel nyala lagi ya. Ini aliran listriknya seperti ini dari baterai kembali lagi ke kutub negatif. Ini kalau misalnya ada yang salah, kabelnya lepas misalnya di sini, nyala nggak coba ya? Kabelnya tak lepas, kegunting. Coba, tuh, udah nyala ya karena kabelnya lepas. Coba kabelnya tak sambung lagi. Nah, nyala. Ini namanya rangkaian seri. Coba Pak Guru mau buat rangkaian paralel. Coba, ini biar tahu paralel rangkaiannya seperti apa. Nih, paralel itu seperti ini. Paralel itu rangkaiannya begini, dilihat. Ini kabelnya sendiri-sendiri. Ini namanya paralel seperti ini. Terus tak kasih kabel lagi dari sini ke sini. Nah, ini namanya paralel ini. Bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi kan hanya satu rangkaian kabel ya. Kalau ini rangkaiannya seperti ini. Jadi ini boleh digeser ke sini, boleh nggak Pak Guru? Boleh, ini namanya paralel. Tetap. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Nih ya, coba nyala apa enggak rangkaian paralel. Nah, nyala ini. Tapi apa? Bedanya dengan tadi, ini arusnya terbagi-bagi ya kan, tidak sejalur. Terus kalau ada yang putus di sini kabelnya, lampunya salah satunya nyala apa? Mati, coba ya, tak putus ya kabelnya ya. Nah, mati satu tapi satunya masih nyala ya. Nah, itu fungsinya paralel seperti itu. Jadi kalau ada lampu yang mati satu, satunya masih nyala, itu kelebihan dari rangkaian paralel. Tapi kalau seri, kalau satunya mati, satunya juga ikut mati semua. Coba ya, bedanya seri dengan paralel. Ini tak kasih satu lagi di sini seri, coba bedanya apa dengan tadi? Nih, bedanya kalau misalnya ada yang putus di sini. Oh, mati semua kan lampunya?
Tapi kalau ini putus satu tetap nyala. Misal yang putus di sini digigit tikus, ya tetap nyala kan? Nyala satu. Misal yang putus di sini, yang putus di sini alirannya. Di sini putus. Tuh, lampu atas mati tapi di bawah masih nyala. Nah, itu kelebihan dari rangkaian paralel ya. Paralel. Jelas ya? Seri dengan paralel. Ini terus baterai 2 sama baterai 1 beda itu. Kalau baterai 2 cepat sekali arusnya. Tapi kalau baterai 1 pelan sekali nih ya. Makanya kalau baterainya ditambahi lagi jadi lebih cepat. Ini tak kasih baterai lagi coba. Nah, lebih cepat. Tapi lebih cepat yang paralel ya. Kalau seri lambat karena berat, dia membawa 2 buah lampu. Kalau paralel walaupun lampunya 2 tapi dia tercabang terbagi 2, jadi cepat. Tuh. Jelas ya untuk rangkaian seri dan paralel? Ya. Ini Pak Guru tutup. Sekarang kembali ke materi sini. Dan untuk kelompok 3 sudah jelas. Kalau sudah jelas ini ada LKPB untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan yang tadi ya, terus dibuat kesimpulan. Sekarang untuk kelompok yang ketiga. Perhatikan kelompok yang ketiga. Nanti untuk kelompok 3 permasalahannya adalah adakah perbedaan keadaan sosial budaya masyarakat dulu dan sekarang dengan adanya listrik? Ya, jadi dulu dan sekarang dulu kan nggak ada listrik kan? Sekarang ada listrik, apa bedanya? Nanti kamu identifikasikan. Pertama, nanti Pak Guru tayangkan sebuah video ya, kelompok 3 Pak Guru tayangkan sebuah video, kamu simak nanti videonya. Setelah itu kamu diskusikan dengan teman kelompok kamu ya tentang ini. Coba ini perhatikan ini videonya ya. Kelompok 3. Nah, transformator yang ada di tiang-tiang listrik itu akan menurunkan tegangan sebelum listrik dialirkan ke rumah kita masing-masing. Itu adalah proses bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Ternyata perjalanannya jauh sekali. Makanya kita sebagai warga negara alhamdulillah sudah ada listrik setiap bulan, ataupun mungkin yang memakai pulsa listriknya, kita diwajibkan untuk membayar listrik. Nah, karena kita sudah membayar listrik, kemudian hak yang kita dapatkan dengan kita mendapatkan aliran listrik yang bisa kita nikmati sehari-hari. Nah, bagaimana dengan zaman dulu sebelum listrik ada seperti sekarang? Seperti yang pada gambar ini adalah anak-anak waktu malam hari. Sesudah ada listrik, jalannya di obor ada yang luar rumah pakai obor. Nah itu obor. Dulu kalau tidak ada listrik makanya obor itu jadi taruh pinggir jalan-jalan. Akhirnya di jalanan kondisinya seperti itu. Biasanya kalau sekarang obor dipakai untuk power ya, power obor. Nah sekarang kalau sudah ada listrik itu bedanya apa itu? Bisa menikmati kipas angin, bisa pakai lampu, kipas angin, apalagi itu. Ini adalah perbedaan yang Oh beda sekali ya dengan adanya listrik dengan tidak ada. Contohnya yang lain itu ada setrika arang. Setrika arang tahu ya? Pernah nggak?
Dulu setrika itu pakainya areng tahu. Yang buat nyata itu areng. Itu arang dulu setrika seperti itu. Sekarang sudah pakai listrik sekarang. Kemudian waktunya pun lampu. Nah ini penting. Ini walaupun di sini kita sudah pakai listrik ya untuk keseharian di Indonesia ini, masih ada daerah yang belum ada listriknya, ya belum ada. Ya, jadi kasihan ya belajarnya di siang hari di rumah tidak ada listrik, pakainya lampu minyak. Ya, di daerah sana masih ada di Indonesia, ya, di daerah terpinggir, terluar, di sana jauh dari jangkauan, ya. Makanya kamu harus bersyukur, ya, bersyukur sudah hidup di tempat di mana tersedia listrik, ya. Tuh. Dan sekarang untuk kelompok 3 bisa mulai. Ini ada LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nanti kamu isi yang tadi kamu simak di video pembelajarannya. Ini nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Ini ada tabel ya. Sebelum ada listrik, kegiatannya apa saja, setrika, alat-alatnya apa saja. Setelah ada listrik, alatnya apa saja. Nih. Ya, silakan kelompok 3 bisa mulai dikerjakan. Nah ini supaya tidak ngantuk, Pak Guru ada senam ya, kita lakukan senam sebentar. Namanya senam penguin, ya senam penguin. Coba bareng-bareng semuanya berdiri, ayo berdiri. Diikuti gerakannya ya, hadap ke layar. Bareng-bareng. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, ini baru mulai. Yuk, ikuti. Ke depan lagi, jangan ke belakang. Sini, ke depan. Yuk, saya. Yuk. Ayo, ikuti. Nah, selesai? Nah, coba yang masih itu boleh dilanjutkan dulu. Yang selesai coba dipresentasikan. Yuk, kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1. Kelompok 1 dipresentasikan. Yang lain perhatikan. Yang lain boleh memperhatikan, malah harus diperhatikan karena apa? Ini juga kamu harus tahu apa yang dikerjakan kelompok 1 ya. Terus nanti apa yang dikerjakan kelompok 2 harus tahu, ini mau dipresentasikan ya. Ya silakan kelompok 1 dipresentasikan ke depan. Yo. Ayo maju ke depan.
Yuk, presentasikan ke depan. Gimana? Kelompok 1 masih proses, berarti kelompok 2 dulu ya, kelompok 2. Yang keras, yuk. Yang lain diperhatikan. Setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan bahwa pemerintah yang terdiri atas baterai sebagai sumber listrik, lampu sebagai indikator adanya listrik yang mengalir sebagai penghasil cahaya, dan itu sebagai pengantar arus listrik, pengganti karbohidrat, sebagai pemutus dari sambung arus listrik. Ya sudah, ya tepuk tangan. Masih dari kelompok 1, bagus sekali. Sekarang kelompok 3, coba presentasikan hasilnya. Ya, ini Mas siapa? Iqmal ya, coba. Ayo, yang keras biar yang lainnya dengar. Dengarkan? Ya, yang keras lagi. Mana? Ya udah. Nah itu hasil dari kelompok 3. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Nah itu hasil dari diskusinya disampaikan. Mana kelompok 1 sudah siap? Ya silakan kelompok 1 dipresentasikan di depan. Yang lain diperhatikan, didengarkan yang lain. Ini hasil dari kelompok 1. Ya, silakan. Setelah kami berdiskusi, ternyata listrik sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari dengan saling berkira dan dengan cara bersama juga yang melayan saya dengan cara berderet sehingga kita diciptakan suatu standar yang terdiri atas seri berkembang. Ya, beri tepuk tangan untuk itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang betul tidak tadi yang kamu presentasikan? Sekarang kita lihat kesimpulannya. Nih, kesimpulannya adalah listrik pengubah wajah dunia. Ini kesimpulan untuk kelompok 1. Jadi, pertama, penemu listrik adalah siapa? Michael Faraday. Michael Faraday itu berhasil menemukan alat yang bernama generator listrik. Terus kesimpulan kedua, yang ketiga adalah arus listrik adalah laju aliran muatan listrik. Berikutnya, rangkaian listrik itu ada 2, yaitu rangkaian kalau seri itu apa? Kelompok 1 tadi seri apa artinya? Apa yang seri? Seri apa? Sejajar, berjajar. Kalau paralel?
itu bedanya ya. Terus kesimpulan kelompok kedua. Nih kelompok kedua kesimpulannya. Komponen-komponen listrik dan fungsinya. Fungsinya pertama tadi sudah betul sekali kelompok 2. Baterai fungsinya sebagai sumber listrik. Lampu fungsinya ya itu sebagai penghasil cahaya. Terus plat besi atau kabel fungsinya sebagai pengantar arus listrik. Saplas fungsinya sebagai apa? Iya itu betul ya, tadi sudah tepat sekali. Sekarang kesimpulan dari kelompok ketiga. Kelompok 3 tadi yang dibacakan Mas Iqmal ya. Jadi ini kesimpulannya adalah kalau untuk penerangan nih biar lebih gampang, penerangan dulu pakainya obor, sekarang pakainya lampu. Dulu kalau memasak pakainya apa itu? Api, tungku ya, pakainya tungku. Bahasa sininya apa? Pawon pakai tungku ya, bahasa Indonesianya tungku. Sekarang pakainya kompor listrik, sudah ada kompor listrik sekarang, atau rice cooker atau magicom. Itu bedanya dulu dengan sekarang ada listrik. Dan untuk sampai sini bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Sekarang Pak Guru beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan coba dibuka lagi. Barangkali ada yang bingung masih boleh ditanyakan. Apa saja terserah yang berhubungan dengan materi. Ayo, coba tunjuk tangan. Ayo. Ya. Silakan Pak Guru beri kesempatan coba. Ya. Globalisasi. Nih, perhatikan ada yang bertanya, apa yang menyebabkan apa? Globalisasi. Kamu tahu global? Global itu asal katanya dari kata globo. Globo kan dunia ya, berarti menyeluruh. Misalnya globalisasi berarti apa? Misalnya ini dalam kelistrikan, listrik yang menemukan kan orang luar, ya kan? Di Indonesia kan enggak kan? Tapi listrik bisa sampai sini, itu namanya globalisasi. Sekarang apa yang dibuat di luar bisa dipakai di sini, di dalam Indonesia. Contohnya apa lagi? Lampu apa yang membuat orang Indonesia, yang buat orang luar, tapi di sini juga menggunakan. Itu namanya globalisasi. Ya, kita mengglobal keseluruhan. Ya. Dan kelompok lainnya ada yang mau ditanyakan? Ya, tunjuk tangan. Ya, Mas, gimana? Kenapa dulu nggak ada listrik? Ini ada pertanyaan. Kenapa dulu tidak ada listrik? Kenapa adanya sekarang? Karena apa? Dulu kan belum ditemukan listrik, belum ada. Ini baru ditemukan oleh Michael Faraday. Itu saja di Indonesia belum langsung ada listrik ya. Ada listrik dulu masih di luar. Karena adanya globalisasi, akhirnya bisa diterapkan ke seluruh dunia. Ya, sampai ke Indonesia pun ada listrik. Karena ilmu pengetahuannya sudah bertambah. Karena adanya tadi sama seperti pertanyaan di kelompok 2, adanya globalisasi, akhirnya listrik bisa masuk ke Indonesia. Sekarang bisa menikmati listrik. Ya. Sekarang kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Jelas ya yang tadi ya? Ya, kelompok coba. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa rangkaian seri dan rangkaian paralel itu berbeda?
Bedanya apa? Kalau rangkaian seri dibuat secara apa tadi? Sejajar. Jadi hanya satu lintasan kabel. Kalau lampu satu mati, ini juga ikut mati. Kalau paralel itu dibuat berderet. Jadi kabelnya banyak. Tapi kalau lampu satunya mati, satunya masih tetap. Nah itu rangkaian di rumah itu pakainya serial apa paralel? Coba. Rangkaian di rumah pakainya serial apa paralel? Coba kelompok 1. Kelompok 1 yang tadi dibahas. Rangkaian di rumah itu serial apa paralel? Ya. Seri apa paralel? Tadi kan sudah dijelaskan kalau seri lampunya satu mati, lampu semuanya mati. Tapi kalau paralel, lampu satunya mati, satunya masih hidup. Nah kalau di rumah berarti kalau satu mati, satunya masih hidup. Berarti rangkaian apa dia? Paralel, ya. Jadi rangkaian di rumah itu pakainya rangkaian paralel. Nah itu kesimpulannya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang Pak Guru lakukan evaluasi. Ini ada pertanyaan, silakan bisa dijawab. Ini ya. Langsung jawabannya saja, mau. Langsung jawabannya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Baik, sekarang kita nyanyi lagu daerah dulu ya. Kita nyanyikan lagu daerah yang judulnya Suwe Ora Jauh. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Suwe ya, terima kasih. Kita menyanyikan lagu daerah untuk supaya tetap melestarikan budaya daerah kita ya, yaitu Jawa. Untuk selanjutnya, untuk materi yang akan datang itu kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya, sama interval nada. Itu nanti materi berikutnya. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Ayo silakan ketua kelasnya bisa disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.